tadi sudah Mr. L sampaikan ya, teman-teman simpen aplikasi Proctor Browser di directory C. Lalu silahkan buka folder yang sudah teman-teman buat tadi dan Proctor Browser yang sudah diekstrak. Maka nanti akan ada tampilan seperti ini, kurang lebih ada berapa file itu, 7 file. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, teman-teman bisa klik 2 kali pada aplikasi proctorbrowser.exe nya atau file proctorbrowser.exe nya, atau bisa klik kanan run add administrator. Oke. Setelah itu nanti setelah teman-teman klik 2 kali maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sana aplikasi Proctor Browser ini akan otomatis membaca spesifikasi sistem dari komputer teman-teman. Pastikan statusnya seluruhnya terchecklist. Sebelah kanan bisa teman-teman lihat ya. Di sini pastikan ini seluruhnya terchecklist. Nah, ini menandakan bahwa komputer Proctor tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi. Apabila di sini ada yang tersilang merah, itu artinya komputer Proctor itu belum sesuai dengan spesifikasi. Maka teman-teman harus menyesuaikan ulang. Nah, lalu setelah semuanya sudah terchecklist hijau, teman-teman bisa klik run. Ya, teman-teman bisa klik run. Setelah teman-teman klik run, maka nanti akan terbuka aplikasi CBT Sync Login. Nah, teman-teman silakan login menggunakan username dan password yang ada di anbk.kemdikbud.go.id. Selanjutnya setelah teman-teman klik setelah memasukkan username dan password, teman-teman klik submit. Selanjutnya teman-teman akan diarahkan pada halaman dashboard. Kurang lebih seperti ini. Nanti ada nama Proctor, di situ mungkin nanti tertulisnya nama sekolahnya ya, atau nama madrasahnya. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya. Yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman sudah masuk ke aplikasi CBT Sync, yang pertama adalah teman-teman harus cek dulu daftar pesertanya. Apakah seluruh peserta sudah ada pada daftar peserta? Teman-teman bisa klik langsung di menu daftar peserta di sebelah kiri sini dan pastikan seluruh peserta ANBK sudah masuk. Oke, setelah teman-teman memastikan pesertanya masuk, langkah berikutnya adalah teman-teman menuju ke menu status tes. Nah, pada menu ini nanti akan ada penjelasan atau akan ada beberapa field yang teman-teman bisa lihat sendiri. Di sana ada token, ada daftar tes, ada kelompok tes. Nah, apa yang perlu teman-teman kerjakan di sini? Yang harus teman-teman kerjakan di sini adalah yang pertama, teman-teman refresh token. Yang kedua, setelah token disimpan, biasanya kelompoknya sini nanti cuma 1 aja ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa ubah-ubah ini nanti. Setelah teman-teman refresh token, nanti akan muncul token yang terupdate atau terbaru. Kalau untuk perubahan token Mr. L lupa setiap berapa menit, 15 menit atau berapa. Kalau Mr. L salah bisa dibenarkan di kolom komentar ya teman-teman untuk perubahan tokennya. Jadi kalau teman-teman refreshnya di menit pertama nih, nanti di menit kelima teman-teman refresh lagi, kemungkinan tokennya masih sama seperti itu. Nah, tujuan untuk refresh token ini adalah untuk memastikan bahwa token itu adalah token yang terbaru, yang terupdate dari server pusat seperti itu. Jadi setelah teman-teman refresh token, selanjutnya teman-teman klik simpan. Oke. Yang ketiga, teman-teman sampaikan token ini kepada peserta ANBK, karena token ini nanti akan digunakan oleh peserta ANBK untuk melakukan login ke dalam halaman peserta. Nah, setelah teman-teman melakukan refresh token dan simpan, langkah selanjutnya adalah teman-teman menuju ke menu kelompok tes. Oke, kenapa kita harus menuju ke kelompok tes dulu? Teman-teman perhatikan di sini. Nah, di sini ada kelompok tes. Ketika teman-teman menuju ke menu ini, pasti di sini itu belum terchecklist seperti ini, teman-teman. Belum terchecklist. Di sini masih kosong. Nah, teman-teman harus mengaktifkan dulu peserta teman-teman, peserta ANBK ini pada kelompok tes yang tadi sudah kita simpan. Tadi kan kelompok 1. Coba kita cek. Nah, seperti ini ya. Jadi tadi di status tes itu ada kelompok yang aktif adalah kelompok 1. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan, di sini mereka kelompoknya kelompok 1.
maka teman-teman harus mengaktifkan mereka terlebih dahulu untuk tes pada kelompok 1. Bagaimana caranya? Caranya teman-teman, yang pertama assign all. Assign all ini artinya nanti teman-teman akan menceklis seluruh peserta ANBK pada kelompok 1. Apabila ada peserta yang tidak mengikuti, teman-teman bisa hilangkan checklistnya saja. Tapi kalau seluruh peserta mengikuti, teman-teman bisa assign all, atau teman-teman bisa melakukan checklist satu persatu di sini. Tapi pastinya lama. Oke? Lalu setelah teman-teman klik assign all, selanjutnya save change. Nah, setelah ini baru peserta bisa login menggunakan token yang tadi teman-teman sudah berikan kepada peserta ANBK. Saya kira ini hal yang penting yang harus dilakukan proktor dalam pelaksanaan ANBK 2021 moda online. Nah, selanjutnya kita akan kenalan dulu nih teman-teman. Kenalan dulu ya, kita akan kenalan dengan beberapa menu yang ada di Proctor Browser ini. Yang pertama di sana ada daftar login peserta. Daftar login peserta ini menunjukkan bahwa ada berapa peserta yang sudah login, siapa peserta yang belum login, seperti itu. Lalu di sana juga ada menu status peserta. Di menu status peserta ini akan menjelaskan atau menyampaikan informasi bagaimana status peserta ini, sedang mengerjakan tes atau sudah menyelesaikan tes. Jadi status peserta ini nanti yang ada atau yang muncul pada tabelnya hanya peserta yang sudah login saja. Jadi statusnya sedang mengerjakan atau sudah menyelesaikan tes. Lalu ada satu menu lagi, yaitu request reset peserta. Request reset peserta ini teman-teman digunakan untuk melakukan reset login peserta. Contoh kasusnya, misalnya ada peserta yang komputernya tiba-tiba terputus dengan internet gitu, dan atau laptop atau komputernya mati tiba-tiba. Nah, ketika teman-teman peserta itu akan login menggunakan komputer atau laptop lain, maka tidak akan bisa karena statusnya peserta sudah pernah login pada perangkat yang lain. Nah, pada kasus ini teman-teman harus melakukan reset login peserta. Teman-teman bisa checklist saja peserta mana yang mau di reset loginnya, lalu klik reset peserta. Oke, kira-kira itu teman-teman. Untuk laporan pengolahan sementara Mr. L belum bisa menyampaikan gitu ya, karena pada dasarnya untuk moda online itu hasil pengerjaan peserta ANBK itu langsung tersimpan di server pusat. Jadi tugas utama dari proktor ketika menggunakan moda online itu hanya refresh token, menyampaikan token, lalu mengaktifkan kelompok tes, assign kelompok tes, lalu yang terakhir adalah untuk reset login peserta ketika perangkat yang digunakan oleh peserta ANBK itu mengalami kendala.